Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini kita kembali akan bersaat teduh ya. Kita datang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang layak menerima segala pujian, kehormatan, pujian semuanya, karena Dia Allah yang besar ya. Mari kita akan datang bersama sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bawa segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Amin. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh Yesus, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan.
Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, segala hormat, segala pujian, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu mengasihi kami dan mati bagi segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih karena Kau bukan hanya mati, Kau bangkit bahkan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kami percaya suatu saat Engkau akan datang kembali. Kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Dan hari ini kembali kami akan bersama-sama. Setelah tadi kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, kami sebentar lagi mau membaca firman-Mu Tuhan. Urapi kami dan berbicaralah lewat ayat-ayat yang kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah kami mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia Tuhan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang kedua, ya. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Baik, saya akan bacakan bagi kita semua Wahyu pasal yang kedua. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah
betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smirna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu,
yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaannya sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Saya sungguh sangat percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika membaca tadi, ada sesuatu yang ditaruh oleh Roh Kudus dalam hati saudara masing-masing. Tapi izinkan saya saya akan tambahkan sedikit aja. Saya akan ulang, ajak kita membaca pada bagian ayat yang ke-26 dari Wahyu pasal yang kedua. Saya ambil dari kata-kata Tuhan kepada malaikat jemaat di Tiatira, ya. Puji Tuhan. Ayat 25 dan 26. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Haleluya. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu kata-kata yang perlu kita camkan hari ini, di mana Tuhan berkata, Tuhan itu tahu pekerjaannya jemaat di Tiatira, ketekunannya, apa yang mereka kerjakan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan itu tidak mau kita itu hanya panas di awal, di pertengahan, tetapi di akhir kita itu justru semakin meredup. Firman Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu hingga akhirnya. Dan dikatakan juga, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan hingga akhir. Ada banyak orang yang tersandung, lalu jatuh, tidak bisa melayani sampai akhir, padahal awal-awal begitu baik. Yang lain lagi, karena satu dan lain hal, jadi kecewa terhadap Tuhan karena mungkin masalah yang dihadapi. Tetapi mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan sampai pada akhirnya. Dan percayalah, ada upaya yang besar yang akan menanti saudara dan saya. Karena itu 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Sebuah ayat yang sangat indah sekali berkata, sebab itu berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari, saudara yang kasih Tuhan, menyongsong tahun yang akan datang. Kita bukan semakin mundur, tetapi semakin maju di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kami hari ini. Di menjelang akhir tahun ini Tuhan, menjelang juga awal tahun yang akan kami jalani, tahun 2022 nantinya. Kiranya Tuhan akan tolong agar kami selalu setia dalam pekerjaan Tuhan sampai akhir. Bukan semakin menurun, tetapi semakin sungguh-sungguh semakin meningkat, semakin baik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur padamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saya akan ajak kita bersama-sama sebentar lagi berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, di mana mereka juga butuh keselamatan. Kita akan berdoa agar Tuhan berikan jalan untuk mereka boleh bertobat. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Baik, sudah ya? Kita lanjutkan doa kita. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih mengalami penyiksaan, penganiayaan begitu rupa. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang dibunuh, dianiaya begitu dahsyat. Tuhan, kami berdoa terus buat mereka. Tuhan, kiranya Kau kuatkan mereka dan keluarga mereka. Kuatkan Tuhan, kuatkan. Kalau boleh lepaskan mereka Tuhan dari segala penyiksaan, penderitaan, penganiayaan yang mereka hadapi. Tolonglah saudara-saudara kami ini Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Kami mau bersyukur karena pemulihan di Indonesia begitu luar biasa, jauh di atas bangsa-bangsa lain. Kami percaya itu bukan karena bangsa kami, pemimpin kami hebat, tetapi karena Tuhan kami, Kau sungguh hebat. Kau sungguh luar biasa mengasihi bangsa kami. Karena itu Tuhan, mohon kiranya kasih karunia-Mu terus Kau nyatakan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkan dari segala gelombang pandemi, jauhkan dari segala Tuhan yang buruk. Tuhan, tolong bangsa kami agar semakin hari mengalami peningkatan dalam segala macam hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni juga kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Kau memberikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas, benar-benar Tuhan. Tidak ada tendensi lain selain hidup untuk kerajaan-Mu saja Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Dan kiranya Tuhan cukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami hamba-hamba-Mu dapat lebih efektif di dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada, jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu. Di tengah-tengah terpaan berita bohong tentang kebenaran firman-Mu yang dipelintirkan oleh banyak orang untuk menentang pengenalan akan Engkau. Tuhan, kami berdoa, kuatkan jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus, berikan kepada mereka pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang luar biasa. Dalam nama Yesus, sehingga mereka satupun tidak ada yang terhilang, tapi justru membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, keluarga anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, umat-Mu dimanapun berada. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, bila masih ada di antara kami yang dalam kondisi sakit saat ini, kami bersatu hati. Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan kami yang sakit. Kami percaya pada kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya jamahan-Mu terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan bagi kami yang hari-hari ini dalam masalah, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni. Tuhan tunjukkan salah kami. Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan kiranya mengaruniakan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami bersatu hati,
Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan kita berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing, ya. Silakan. Haleluya. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Haleluya. Sekarang Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.